nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus guru kita Bapak Dr. Haji Ramayuli beserta keluarga yang berbahagia, soimin, soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim mengajarkan kepada kita, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, di dalam Al-Quran diajarin bahwa Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat itu, saya kalau menjelaskan ayat ini suka takut ibu-ibu. Kenapa takut? Karena ini ayat mengajarkan kepada kita ilmu yang sangat tinggi. Ilmu yang sangat tinggi. Apa itu ilmu yang sangat tinggi? Yaitu ilmu yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu maha segala-gala. Allah bisa menjadikan makhluknya sukses, bisa punya mobil, punya bisnis, kaya raya, itu bisa. Allah juga bisa menjadikan makhluknya bangkrut, habis, itu juga bisa. Allah bisa menjadikan manusia mulia, sangat tinggi, orang pada senang, orang memuliakan semua. Allah bisa. Allah juga bisa menjadikan orang yang tadi mulia tiba-tiba dibuat malu, dihina-hina orang, itu juga bisa. Di tangan Allah semuanya bisa. Nah, itu ayat jemaah sekalian yang mengajarkan kepada saya, ngapain kita sombong? Ya, ada orang yang bisa sholat, bisa ngaji, bisa sholatnya enak banget, bacanya bagus, terus sombong. Buat apa? Karena kita bisa ngaji itu karena kudrat dan iradat Allah. Kita bisa menjadi orang mukmin, menjadi orang muslim karena kudrat dan iradat Allah. Saya akan cerita. Saya nggak cerita puasa, ya, karena orang sudah terlalu banyak cerita puasa. Saya cerita sesuatu yang sederhana tapi penting. Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu kesini itu disuruh siapa, Bu?
Disuruh suami. Kemauan sendiri. Salah, Bu. Salah. Kalau ibu-ibu kemauan sendiri, mendingan ke mall belanja. Benar nggak, Bu? Benar. Kita bisa ke sini karena kudrat dan iradat Allah. Coba kita lihat, kita tengok saudara kita yang lagi di rumah sakit. Bisa nggak dia ke sini? Nggak bisa. Kita puasa karena siapa, Bu? Kemauan sendiri? Enggak. Karena Allah. Karena kita mendapat hidayah dari Allah. Ini yang penting. Ya. Ibu-ibu mungkin kenal pamannya Nabi yang namanya Abu Thalib. Kenal, Bu? Masa nggak kenal sih? Sejarah. Ya. Kita tahu namanya. Ya. Ketemu belum? Belum. Ya. Masih jauh. Dia hidupnya bareng sama Nabi, kita hidupnya jauh dari Nabi. Abu Thalib itu pamannya yang paling dekat kepada Nabi. Saya tanya, Bu, ketika dia mau wafat, disuruh dia baca syahadat, mau nggak, Bu? Enggak. Pamannya Nabi aja yang hidupnya setiap hari ketemu Nabi, membantu Rasul, membantu semuanya, menjaga Nabi dari kecil sampai dia dewasa. Itu Abu Thalib. Bukan kakeknya Abdul Muthalib, bukan, tapi pamannya. Ya. Allah tidak menghendaki dia masuk Islam, nggak bisa, Bu. Hidayah itu hak prerogatif dari Allah. Makanya ketika kita sudah pakai jilbab, sudah pakai mukena, itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Kenapa itu kehendak Allah? Allah memasukkan hidayah pada diri kita sehingga hati kita tentram menerima Islam. Itu yang penting. Nah, ini namanya kita ngaji. Ya, Bu ya. Ngaji itu nggak usah yang susah-susah. Yang gampang aja. Kayak tadi, sholatnya panjang banget. Capek nggak, Bu? Hah? Capek nggak? Mau lagi? Enak kayak di Madinah, Ustaz. Kenapa kita tidak pernah merasa capek kalau kita sholatnya enak? Benar ya, Bu? Sholatnya enak, tumak ninah, iya kan? Bacanya enak, walaupun panjang, nggak terasa panjang. Kenapa, ibu-ibu? Kenapa kira-kira? Karena hati kita menerima Islam dengan ikhlas, nggak ada beban. Ada ibu-ibu orang disuruh terawih, antar aja, mau itu mau beli baju. Nah, tuh. Baru tanggal 3 Ramadan yang dipikirin baju aja. Ada, Bu? Ada. Hujan-hujan dia ke mall. Ini belum dibeli. Nah, orang baru baru hari ketiga Ramadan dipikirnya masalah baju. Begitu mau buka puasa, yang dipikirin ini nanti makan apa ya? Ini apa ya? Ini yang enak apa ya? Buahnya apa ya? Ya Allah, ribet banget jadi orang. Ribet. Ya, Bu ya.
Padahal yang penting adalah air putih yang penting membatalkan puasa. Nah, sekarang saya tanya nih sama ibu-ibu, puasa itu apa sih, Bu? Nahan lapar dan minum. Puasa apa? Saum itu kalau dalam bahasa yang sederhana itu adalah menahan, menahan. Apa yang ditahan, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian? Yang ditahan itu adalah hawa nafsu, keinginan yang menggebu-gebu dari manusia itu ditahan. Manusia itu 11 bulan dikasih kesempatan oleh Allah untuk makan siang. Terserah mau makan apa aja. 11 bulan. Ya. Kemudian diminta sama Allah 1 bulan ini berhenti dulu makan siang. Ditahan. Mampu nggak kita menahan? Nah, itu satu. Yang kedua, manusia diberi kesempatan oleh Allah. Kalau yang punya suami, punya istri, terserah deh. Mau main siang hari, mau main malam, mau main kapan aja, terserah. Bebas. Ya. Yang penting halal. Ya. Begitu masuk Ramadan, Allah mengatakan berhenti selama beduk subuh sampai beduk maghrib. Ditahan hawa nafsu kita. Bercanda sama istri saja nggak boleh, takut membatalkan puasa. 11 bulan kita sudah dibebaskan oleh Allah, kita diminta cuma 1 bulan saja. Maka Allah mengatakan bahwa puasa ini tidak dicatat sama malaikat Raqib sama Atid, tapi langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pahalanya, yang menilai puasa kita benar, puasa kita salah, itu Allah langsung. Ya, ini bedanya. Ya. Kalau kita sholat, kita zakat, kita haji, itu dicatat. Tapi begitu puasa, Allah yang langsung yang mencatat. Allah yang langsung yang menilai puasa kita benar atau tidak. Nah, ini saya nggak mau panjang-panjang. Ya. Kalau saya di kampus ngajar itu 3 SKS, bisa 2 jam, gitu ya. Kalau ceramah begini 2 jam pada tidur nanti. Pak Haji Rama kalau ngajar suka lama, ya. Karena honornya gedean. Saya nggak mau lama-lama. Terakhir saya sampaikan kepada ibu-ibu, ada satu hadis. Mudah-mudahan ini pesan saya kepada ibu-ibu. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang penting sekali. Hadisnya panjang, tapi saya kasih intinya saja. Suatu ketika Aisyah itu cemburu pada Rasulullah. Apa, Bu? Cemburu. Kenapa cemburu? Wajar kan? Istrinya sama suami. Karena Rasulullah punya istri-istri yang lain. Gitu ya, Bu ya? Nah, ketika Aisyah cemburu kepada Rasulullah, itu Rasulullah mengatakan, kenapa engkau Aisyah? Engkau cemburu pada saya. Engkau diikuti setan ya? Itu kata Rasulullah. Aisyah bingung. Saya diikuti setan. Terus Rasulullah mengatakan, setiap orang
itu diikuti oleh setan. Nah, ini hati-hati ya Bu. Ya. Setiap orang diikuti oleh setan. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diikuti oleh setan. Karena setan tahu kelemahan manusia. Tahu kelemahan manusia. Tapi Rasulullah terjaga oleh wahyu Allah sehingga Rasulullah tidak bisa digoda oleh setan. Tapi kita manusia godanya banyak. Saya kasih tahu ya Bu ya, godaannya nih, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Godaan yang pertama, melihat sesuatu yang lebih bagus, tertarik. Ada baju bagus, ingin punya. Ada mobil bagus, ingin punya. Ada rumah bagus, ingin punya. Betul ya Bu ya? Itu wajar. Ya, wajar, namanya manusia. Padahal begitu sudah punya mobil, ingin mobil yang satu lagi. Punya rumah, ingin rumah satu lagi. Punya anak, ingin punya anak lagi. Kan begitu ya Bu ya? Apalagi yang bapak-bapak punya istri satu, ingin dua. Punya dua, ingin tiga. Punya tiga, ingin empat. Kan begitu. Itu digoda oleh setan. Jadi digoda oleh setan. Nah, kenapa setan itu menggoda kita, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kesempatan kepada setan, silahkan goda manusia. Karena setan itu ditakdirkan oleh Allah, dia akan masuk neraka karena kesombongannya, karena disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Di dalam Al-Quran itu panjang sekali, saya nggak perlu jelaskan karena nanti tambah waktunya lagi habis ya. Itu setan disuruh sujud kepada Nabi Adam, nggak mau, kemudian dia sombong, nggak mau mengikuti perintah Allah, kemudian dia dilaknat oleh Allah, masuk neraka. Setan minta permintaan satu, saya akan cari teman. Boleh, silakan cari teman. Temannya manusia, silakan. Nah, jadi setan itu menggoda manusia itu diizinkan oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan setiap manusia itu diikuti oleh setan. Siapa manusia yang bisa selamat dari godaan setan? Yaitu manusia-manusia yang selalu berpikir kepada Allah. Karena ada 9 lubang setan masuk dalam diri kita, Bu. Bu, dengerin ya Bu ya. Ada 9 lubang manusia dimasuki setan. Yang pertama, 2 mata. Mata kita itu sering banget diganggu sama setan. Lihat yang bagus-bagus, dia tertarik. Ya, melihat yang jelek-jelek, dia tertarik. Lihat ada tetangga beli kipas baru, kipas angin baru, beli TV baru, mulai mikir. Ya, mulai mikir. Timbulnya iri, timbulnya dengki. Itu orang beli mulu dari mana sih? Ngurusin orang aja. Ya. Itu manusia. Ya. Urusannya sendiri nggak pernah dipikirin. Ya. Urusan orang aja dipikir. Kenapa? Karena matanya dimasuki oleh setan. Itu yang pertama. 2 mata. Yang kedua, 2 telinga. Ya. 2 telinga.
dengerin orang ngomong ini ngomong itu, apalagi ini puasa-puasa udah mau buka pada ngerumpi ngobrol gitu, ngobrol sana ngobrol sini ngalor ngidul nggak jelas ya kan, yang diobrolin apa, akhirnya yang ada adalah ngobrolin orang. Ngobrolin orang mending kalau orangnya mau diobrolin. Kalau orangnya itu dengar obrolan kita dia marah, berarti itu kita punya sifat jelek. Nah, kalau sudah sifatnya jelek, pahala puasa kita nggak dapatnya cuma lapar sama haus. Yang menang siapa, Bu? Setan. Gitu. Baru 2 ya, mata 2, hidung telinga 2, 4 ya, 4. Lubang berikutnya adalah mulut 1, hidung 1 ya. Sudah berapa? 6. Yang mulut itu bahayanya banyak sekali ya. Karena lubang mulut itu orang jadi ngomong macam-macam, ngomongin orang lah, ngomongin inilah, isu lah, apalah segala macam, benci sana, benci sini, benci si A, benci si B, macam-macam. Itu gara-gara mulut. Banyak orang yang tidak bisa menjaga lisannya sehingga dia tergelincir ke dalam api neraka. Hati-hati ya, setan masuk ke dalam mulut, kita jadi ngomong yang macam-macam. Termasuk kita itu kadang-kadang ngomongin orang gitu ya, nggak boleh ya Bu ya, itu berarti kita diganggu sama setan. Dari mulut kadang-kadang kita gampang marah, anaknya diomelin, suaminya diomelin, tetangganya diomelin ya, sampai kucing pun diomelin. Kasihan amat sih. Jadi sudah berapa tadi? 6 ya. Lubang berikutnya adalah lubang pipis sama lubang pup ya. Lubang pipis itu syahwat ya, kalau bagi laki-laki, bagi perempuan yang sudah nikah itu syahwat yang paling berat ya. Yang terakhir yang ke-9 adalah hati. Nah, jadi ada 9 Bu ya, ada 9 lubang yang dimasuki oleh setan. Karena manusia itu nggak punya pengendalian, nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, sehingga setan bisa masuk ke dalam diri kita. Yang dilakukan oleh setan gimana? Nah, ini saya kasih tahu ibu-ibu, ini ilmunya ya. Yang dilakukan oleh setan, 1 ya, kalau kita ibadahnya rajin, kita dibuat sombong. Wah hebat, ibadahnya rajin, pinter, bacanya bagus, jadinya besar kepala. Padahal kita bisa pinter karena Allah. Kita bisa ngaji karena Allah. Kita bisa baca, bisa jadi dokter. Pak Dokter Ramayuli bisa jadi dokter bukan karena Ramayuli hebat, karena Allah. Bisa punya usaha bukan karena Ramayuli hebat, tapi karena Allah. Kita punya anak cantik, kita bangga sekali. Bukan karena kita punya anak cantik karena kita yang merawat, bukan, karena Allah. Memang kita ikut-ikutan waktu anak itu dalam kandungan, Bu. Kita bikin supaya anak cantik. Enggak. Tahu-tahu jebrol gitu ya, Bu ya. Tahu-tahu oh laki, tahu-tahu oh perempuan, enggak ikut-ikutan.
Itu semua kehendak Allah. Kemudian anak itu hebat, gagah, sehat karena kita, bukan. Wah, anak itu rezekinya banyak karena kita rajin cari sana cari sini, bukan. Karena rezeki seseorang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini penting buat ibu-ibu sekalian, bahwa kita hidup sudah ditakdirkan rezekinya oleh Allah. Kucing aja, ini ada namanya kucing ini. Kucing ini udah ditakdirkan rezekinya oleh Allah. Ya. Jadi kita itu tidak punya andil apa-apa terhadap rezeki untuk diri kita. Itu nggak punya andil apa-apa. Ya, kita punya rumah karena Allah. Ya, kita bisa makan karena Allah. Ada salah satu dosen saya, profesorku, dia ngasih tahu ke saya, Pak, manusia itu sombongnya minta ampun. Kenapa Pak sombong? Bikin air aja nggak bisa, sombong. Betul nggak Bu? Kita merasa hebat, makan, ada buah-buahan. Coba kalau nggak ada air, bisa nggak tumbuh Bu buah Bu? Nggak bisa. Pohon bisa tumbuh nggak Bu? Nggak bisa kalau nggak ada air. Hewan bisa hidup nggak Bu kalau nggak ada air? Nggak bisa. Manusia bisa hidup nggak Bu kalau nggak ada air? Mati. Mati kalau nggak ada air. Air saja kita nggak bisa bikin. Ya. Apalagi kita bikin tanaman. Kita cuma bisanya makan doang. Ada mangga kita makan, ada kurma kita makan. Mana kurmanya Pak Ustaz? Saya nggak dikasih. Kurmanya mana? Kurmanya itu Ada kurma, ada kolak, ya kan? Emang kolak yang bikin siapa? Hah? Emang kolak yang bikin ibu? Bukan. Ya. Coba kita lihat pisang, kolak pisang. Pisangnya siapa yang bikin? Allah. Coba kalau nggak ada air, emang kita bisa bikin pisang? Kagak. Ubi, bisa bikin ubi Bu? Kagak. Makanya ketika kita makan kolak, kita alhamdulillah. Kita minum air, kita alhamdulillah. Kita makan ubi, kita alhamdulillah. Jadi apapun yang kita makan, kita bersyukur kepada Allah. Nah, ini yang penting Bu. Sehingga ayatnya berbunyi, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Gitu ya Bu ya. Terakhir saya berpesan kepada ibu-ibu semua. Saya berpesan, ya mudah-mudahan kita ini diberikan panjang umur oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk terus ibadah sampai dengan tanggal 30 Ramadan. Amin. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan sehat, bisa taraweh, bisa tadarus. Amin. Ya, saya berpesan ya ibu-ibu, karena puasa ini hanya setahun sekali. Hanya setahun sekali. Jangan disia-siakan. Ya Bu ya. Jangan apa? Disia-siakan. Caranya gimana Pak supaya tidak sia-sia? Caranya adalah jangan puasa kita dirusak oleh macam-macam. Karena dari mulai beduk subuh sampai maghrib, posisi kita adalah ibadah. Ya Bu ya, posisi kita adalah ibadah. Kenapa?
Karena kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh macam-macam karena kita sedang ibadah. Coba kita lagi sholat, boleh nggak Bu makan Bu? Nggak boleh. Kita lagi sholat pakai mukena boleh nggak Bu? Nggak boleh. Sebelum sholat pakai mukena, gitu ya. Kalau lagi sholat jangan pakai mukena. Kita sholat pakai sarung boleh nggak Bu? Nggak boleh. Kalau lagi sholat nggak boleh pakai sarung. Sholatnya sebelum, pakai sarungnya sebelum sholat. Jangan balik-balik. Kita sholat pakai baju boleh nggak Bu? Nggak boleh. Sebelum sholat kita pakai baju. Jangan lagi sholat terus kita pakai baju. Rusak sholatnya. Jadi kalau kita lagi ibadah, jangan diikutin, dirusak oleh semuanya, macam-macam. Makan yang nggak benar, yang nggak halal, jangan, ya. Kemudian kita melakukan sesuatu yang merusak ibadah, jangan ngomong ini, ngomong itu, ngerasanin orang berumpi yang nggak jelas, jangan. Mendingan kita zikir kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Gitu ya, perbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa kita istighfar Bu? Karena Rasulullah itu diajarkan oleh Allah dalam surat Nuh ya. Nabi Nuh itu menasehati kepada kaumnya, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yamdidkum bi amwali wa banina wa ja'alnakum jannatin wa ja'alnakum anhara. Apa Bu maksudnya? Kita pingin rezekinya banyak, baca istighfar. Kita pingin punya anak, baca istighfar. Kita belum dapat jodoh, supaya dapat jodoh cepat, baca istighfar. Kita pingin turun hujan, baca istighfar. Jadi baca istighfar itu, ya. Kita susah ekonomi, pingin lancar, perbanyak istighfar, gitu ya. Itu fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pak Ustadz udah kelamaan. Udah ya? Udah belum? Terus? Iya, maunya sih terus, saya yang capek. Ya besok lagi ya ibu-ibu ya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan saya nggak bisa ngomong panjang-panjang. Karena apa? Kalau di kampus enak, yang dihadapin mahasiswa, ya kan? Ini yang dihadapin ibu-ibu, ya. Jadi nenek-nenek, ya, mau ngomong tinggi-tinggi susah, nanti kejauhan, gitu ya. Makanya saya ngomongnya biasa-biasa aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa ya Bu ya. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ayo, 1